Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dr. Aida Ardini SHMH, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan melalui skema pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan unjuk kerja dalam bidang pengajaran, khususnya dalam mata kuliah hukum pidana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi sarjana ilmu hukum, di mana diselenggarakan selama 16 kali selama pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2 kali evaluasi dalam bentuk UTS dan UAS. Proses perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka, didukung dengan pembelajaran daring sepada, yaitu di mana mahasiswa bisa mengakses segala materi, mengunduh RPS, mengumpulkan tugas-tugas melalui platform tersebut. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan ini mengacu pada model participatory learning yang berbasis student centered learning atau SCL, yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami, menganalisa di isu lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat. Adapun metode pembelajaran itu meliputi dengan 1. Ceramah partisipatif yang memperkenalkan teori regulasi terkait hukum pidana. Yang kedua, terkait dengan diskusi kelompok untuk membedah kasus nyata yang ada di masyarakat. Yang ketiga, studi lapangan atau observasi. Dan yang terakhir adalah simulasi penyusunan dokumen. Adapun evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui beberapa komponen penilaian tersebut itu meliputi dengan 10% kehadiran, 10% kuis atau tes formatif, 15% tugas individu, 30% UTS, dan 35% UAS atau ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah itu adalah mata kuliah hukum pidana ini mempelajari konsep dasar, asas, teori, fungsi, sumber, maupun perkembangan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Materi meliputi tindak pidana, unsur, pertanggungjawaban, pemidanaan, serta tindak pidana khusus di dalamnya seperti corruption, narkotika, pencucian uang, terorisme, kejahatan lingkungan, dan kejahatan korporasi. Selain itu, dibahas juga perkembangan hukum pidana modern, di mana di dalamnya ada kejahatan cyber, barang bukti elektronik, dan kecerdasan buatan atau AI, dan pembaruan hukum nasional. Capaian pembelajaran lulusan adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar regulasi terkait hukum pidana, mampu berpikir logis, kritis, sistematik, dan analitis dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Dan berikutnya, mahasiswa itu mampu menganalisa putusan pengadilan, menyusun argumentasi hukum, memberikan solusi terhadap kasus-kasus hukum pidana secara profesional. Dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu meliputi 1. Menjelaskan ruang lingkup hukum pidana. Yang kedua, menjelaskan tujuan, fungsi, ruang lingkup, sejarah, perkembangan, serta hukum pidana di Indonesia. Yang ketiga, agar mahasiswa memahami, menjelaskan, serta menganalisa asas-asas hukum pidana sebagai dasar penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana. Yang keempat, agar mahasiswa dapat menganalisa konsep tindak pidana delik, unsur, maupun klasifikasi yang ada di dalam hukum pidana. Dan yang terakhir adalah agar mahasiswa dapat menganalisa tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sub
CPMK itu agar mahasiswa dapat menjelaskan perlindungan kepentingan hukum seperti pencegahan kejahatan, preventif, penegakan keadilan, memahami, menganalisa asas-asas hukum pidana sebagai penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana, dan selanjutnya memahami tindak pidana, unsur-unsur, jenis-jenis maupun klasifikasi delik. Seperti di dalamnya ada tindak pidana terorisme, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana lainnya. Untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap penerapan hukum pidana dalam praktik, saya mengintegrasikan kunjungan lapangan ke pengadilan negeri guna mengamati secara langsung proses persidangan perkara pidana, menghadirkan hakim, jaksa, advokat, ataupun penyidik sebagai narasumber, serta mendorong mahasiswa melakukan analisis terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHAP, dan jurisprudensi. Dengan demikian, pernyataan unjuk kerja saya dalam rangka penyusunan dokumen PDD UKTPT. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu Asesor dan tim penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aida Ardini, dosen hukum pidana. Jadi karena ini pertemuan pertama kita, saya akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan selama 16 pertemuan ke depannya. Jadi yang pertama, saya mengampu mata kuliah hukum pidana yang akan menjelaskan bagaimana konsep dasar, fungsi, tujuan maupun ruang lingkup serta perkembangan hukum pidana dari bagian sistem nasional yang ada di Indonesia. Pembelajaran ini mencakup terkait dengan KUHP, sistem pemidanaan, pidana khusus, di dalam antaranya ada pidana korupsi, kejahatan bisnis, pencucian uang, terorisme, maupun kejahatan lingkungan ataupun kejahatan kecerdasan buatan. Adapun nanti kita di pertemuan pertama kita akan membahas deskripsi atau pengertian terkait hukum pidana, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perlindungan kepentingan hukum atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, maupun nanti bagaimana ketika tindak pidana itu sudah terjadi, yaitu nanti ada bagaimana penegakan hukumnya, pembinaan, dan di situ kita akan mengetahui fungsi hukum itu apa, yaitu ada fungsi preventif, represif, protektif, edukatif, dan pengendalian sosial. Selanjutnya di pertemuan ketiga kita nanti akan lebih dalam lagi, yaitu membahas tentang bagaimana hukum pidana itu bekerja, yaitu ada hukum asas legalitas. Mungkin nanti kalian di semester 1 sebenarnya itu udah disampaikan bagaimana asas legalitas, asas kesalahan, pertanggungjawaban, teritorial, personal, dan universal. Lalu nanti di pertemuan keempat kita akan menjelaskan lebih spesifik bagaimana tindak pidana itu atau klasifikasi tindak pidana itu. Di dalam antaranya ada delik, terus nanti kita juga membahas bagaimana merumuskan unsur-unsur pidana atau suatu kejahatan. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita juga membahas bagaimana sejarah KUHP berlaku di Indonesia. Dan kita juga membahas terkait dengan Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Jadi perlindungan hukum pidana yang lebih spesifik di HAM, di Human Rights, dan di Komnas Perempuan. Lalu selanjutnya kita bisa membahas terkait dengan sanksi pemidanaan badan maupun pribadi, yaitu kalau badan kita bisa tahu seperti corruption atau money laundry, atau TPPU, atau hukum terkait dengan lingkungan. Jadi nanti kita akan membahas tentang studi case-nya, studi kasusnya seperti apa. Lalu di pertemuan berikutnya, di pertemuan 7 itu ada UTS, yaitu kita akan nanti mengaji, mengulang lagi apa yang nanti adik-adik sudah pahami di dalam pertemuan 1-7. Lalu nanti berikutnya di pertemuan 8 kita akan membahas tentang mulai masuk ke tindak pidana khusus, yaitu ada tindak pidana korupsi. Di dalam antaranya kita akan membahas tentang unsur-unsurnya, tentang bagaimana implementasinya, bagaimana penegakan hukumnya. Jadi nanti kita akan membahas tentang pidana khususnya yang berkaitan dengan corruption. Pertemuan 9 kita masih sama, pidana khusus di bidang narkotika, yaitu
ada nanti kita membahas unsur-unsurnya bagaimana, unsur-unsur pidananya bagaimana, asas preventifnya gimana, represifnya gimana. Lalu ada pembahasan terkait money laundry atau TPPU, apa yang dimaksud dengan TPPU, unsur-unsurnya apa, pemidanaannya apa, terus hukumannya seperti apa gitu, dan bagaimana perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tindak pidana terorisme. Di situ juga masuk diantaranya hukum pidana khusus. Kita juga seperti yang sebelumnya kita akan mengulik bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana pemidanaannya, bagaimana nanti hukumannya, bagaimana perkembangannya dari awal undang-undang terorisme itu dibentuk hingga saat ini. Dan nanti juga kita akan menyinggung terkait dengan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup atau yang biasa mungkin kalian tahu ilegalogi. Nah, yang di pertemuan berikutnya nanti kita membahas terkait cybercrime, yaitu Undang-Undang ITE yang dari awal berkembang Undang-Undang ITE hingga hari ini karena ada beberapa perubahan. Jadi kita akan mengkaji kenapa ada perubahannya, terus bagaimana hukumannya, bagaimana untuk preventifnya, bagaimana represifnya, bagaimana untuk mencegahnya gitu. Jadi nanti kita akan membahas di pertemuan 11 dan nanti juga di pertemuan ke-12 membahas terkait dengan perlindungan data. Jadi kalau tadi di pertemuan 11 itu kita membahas tentang Undang-Undang ITE-nya, cybercrime-nya, di pertemuan 12 kita akan mengkaji terkait dengan perlindungan data pribadi, karena yang sering terjadi itu yang masih riskan di Indonesia itu adalah perlindungan data pribadi maupun hak dan kewajiban terkait dengan perlindungan pribadi. Karena era digital ini yang pasti kalian tahu semua kalian pasti ngasih ID card, ngasih KTP, SIM dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana kita menegakkan hukum jika terjadi bocornya terkait dengan perlindungan data pribadi. Yang pertemuan berikutnya yang ke-13 baru kita berbicara terkait dengan inovasi teknologi, problematika pembuktian digital. Oke, jadi sekarang kita mulai masuk ke materi pertama, yaitu penjelasan terkait hukum pidana di era modern. Nah, ini ada pembelajaran bagaimana nanti kalian memahami tentang pembelajaran hukum pidana, yaitu kita bisa melihat adanya sikap dan etika terkait dengan integriti hukumnya, yaitu untuk menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan etika dalam berprofesi. Lalu terkait dengan pengetahuannya, yaitu supaya kalian memahami bagaimana penguasaan teori dan doktrin yang ada di dalam hukum pidana, dan lalu keterampilan yaitu legal reasoning, yaitu kalian untuk mampu menganalisa kasus, putusan pengadilan maupun menyusun argumentasi. Sebenarnya ini nanti untuk future kalian sebagai lulusan sarjana hukum, apakah menjadi lawyer, apakah menjadi hakim, apakah menjadi jaksa. Nah, ini kalian membutuhkan pemahaman terkait dengan legal reasoning, yaitu menganalisa kasus, putusan pengadilan atau argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan case tertentu yang dikaitkan dengan teori atau doktrin yang sudah ada, seperti itu. Nah, ini 3 pilar hukum pidana, yaitu kita harus memahami terkait dengan hakikat, yaitu definisi dalam hukum pidana, yaitu terkait dengan bagaimana hukum pidana mengatur pelanggaran atau kepentingan umum. Jadi hukum-hukum itu dibentuk karena untuk mengatur supaya orang-orangnya teratur dan supaya negara berhak menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar atau mengganggu masyarakat lainnya. Jadi negara membentuk hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat. Filosofi dari hukum pidana itu sendiri adalah melindungi kepentingan hukum, mencegah dan merehabilitasi pelaku. Jadi kayak preventifnya dulu, mencegahnya dulu, terus represifnya gitu. Apabila sudah terjadinya gimana gitu, lalu merehabilitas terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan. Lalu ada fungsinya yang tadi saya udah sebutkan, preventif, represif, dan protektif. Jadi untuk mencegah dan melindungi. Jadi hukum pidana itu bukan untuk alat pembalasan, tapi untuk sarana mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku dan masyarakat. Jadi untuk melindungi masyarakat sehingga hukum itu harus ditegakkan.
Oke, di sini kita bisa lihat anatomi sistem peradilan pidana. Jadi kita bisa lihat hukum pidana material yaitu substansi, di mana kita fokus apa yang dilarang, siapa yang dipidana, apa sanksinya. Jadi apa tindak pidananya, apa yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, dan apa sanksinya gitu. Jadi wujudnya kita bisa lihat di KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus. Selanjutnya kita bicara dengan hukum pidana formil. Formil itu fokusnya adalah bagaimana negara menegakkan hukum material, yaitu dengan proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan. Ini based on KUHP. Jadi kalau tadi sebelumnya kita melihat material itu kita lihat KUHP-nya seperti apa, aturannya bagaimana, lalu prosedurnya itu kita melihat KUHP-nya, bagaimana hukum acaranya bekerja. Lalu pelaksanaan pidana eksekusi, bagaimana sanksi yang dijalankan dan mekanismenya adalah pemasyarakatan atau pembinaan. Itu biasanya di lapas, tergantung nanti tindak pidananya apa. Di sini kita bisa lihat hierarki atau sumber hukum pidana. Ini ada dari yang pertama, yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 45, lalu yang berikutnya adalah KUHP dan KUHAP, yang ketiga Undang-Undang Khusus terkait dengan korupsi, narkotika, atau terorisme, cybercrime, jadi asas leg spesialis. Lalu berikutnya ada jurisprudensi dan doktrin, dan yang berikutnya adalah hukum tidak tertulis atau hukum adat. Jadi kalau hukum adat ini diakui secara terbatas, jadi kalau memang adatnya di Toraja yang nggak bisa diimplementasikan di Sumatera gitu. Jadi tergantung dengan wilayah hukumnya, regionalnya, teritorialnya di mana. Nah selanjutnya di sini kita bahas terkait dengan asas legalitas atau kepastian hukum. Pasti kalian sebelum masuk hukum udah paham kalau ada yang namanya asas legalitas, itu di mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya peraturan. Jadi kalau nggak ada aturannya, berarti pidananya nggak akan bisa dilakukan gitu. Jadi implementasinya itu adalah hukum pidana tidak dapat berlaku surut. Negara tidak dapat menghukum seseorang berdasarkan aturan yang dibuat setelah peristiwanya udah terjadi. Jadi ini yang dibilang adanya kepastian hukum. Jadi kalau belum diatur aturan hukumnya, maka orang tersebut atau pelaku tidak dapat dihukum gitu. Oke, jadi conclusion dari yang tadi saya paparkan terkait ekosistem hukum pidana modern ini, kita ada 3 yang bisa kita simpulkan, yaitu hukum pidana itu dinamis dan adaptif, yaitu di mana hukum pidana tidak statis dan berevolusi merespon segala kejahatan untuk menjadi menanggulangi segala kejahatan. Jadi hukum pidana itu tidak hanya terpaku pada satu hal, jadi dia ketika ada perkembangan AI maka akan diatur aturannya, maka akan dibuat bagaimana pencegahannya gitu, bagaimana penegakan hukumnya gitu. Jadi hukum pidana itu dinamis dan adaptif. Lalu berikutnya hukum pidana itu sebagai pelindung sosial, yaitu negara hadir melalui hukum pidana bukan sebagai alat penindas, melainkan menjalankan fungsi protektif. Jadi negara mencegah dan mengamankan, menjaga supaya masyarakat itu merasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat. Yang ketiga itu adalah integritas profesi, yaitu menuntut aparatur atau akademisi di kemudian hari berpikir kritis dan analitis terhadap prinsip-prinsip HAM maupun aturan yang pasti, seperti itu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemaparan hukum pidana hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, saya Yeskiel. Dari pemaparan Ibu tadi ada satu hal yang saya belum mengerti Bu. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah seseorang tetap dapat dipidana jika perbuatannya terbukti, tetapi mens rea itu tidak dapat dibuktikan Bu? Oke, terima kasih Kiel atas pertanyaannya. Jadi terkait tadi pertanyaan Kiel terkait dengan apakah ada tindak pidananya tapi mens rea-nya nggak ada. Nah itu kalau ada tindak pidananya maka pasti mens rea-nya ada, karena sudah ada niat. Ketika niat itu sudah dibuktikan maka menjadi satu kesatuan. Jadi kalau namanya ada orang mau niat membunuh tapi dia tidak mengimplementasikannya, dia tidak membunuh, maka tidak terjadi tindak pidananya. Tapi kalau sudah ada pembunuhannya, otomatis dia sudah ada niat.
otomatis dia sudah merencanakannya, sudah memikirkannya bagaimana supaya pembunuhan itu terjadi. Jadi tindak pidananya maka secara otomatis sudah ada meseanya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya ingin bertanya, apakah seseorang tetap dapat dipidana jika perbuatannya merugikan masyarakat, tetapi belum diatur dalam undang-undang? Ya, terima kasih Keisha atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika terjadi suatu tindak pidana tapi aturannya belum dibuat. Sesuai dengan tadi yang saya sudah paparkan bahwa berdasarkan asas legalitas harus ada kepastian hukum. Jadi kalau umpamanya belum ada aturannya maka tidak dapat dipidana. Tapi biasanya misal kayak dulu sebelum ada undang-undang ITE ada yang menyebarkan data pribadi atau ada yang ngehack gitu. Nah, dia akan masuk ke KUHP, ke hukum pidana yang general gitu. Lalu di tahun 2008 baru lahir undang-undang ITE. Undang-undang terkait transaksi elektronik. Di situ ada undang-undang perlindungan data pribadi, tentang hacker. Nah, di situ baru dihukum mengikuti dengan undang-undang lex specialisnya seperti itu. Tapi kalau memang sama sekali nggak diatur, yaitu tidak akan ada dipidana. Itu. Jadi memang hukum pidana itu adalah tujuannya menciptakan kepastian hukum. Jadi ketika aturan itu tidak ada, maka tidak bisa seseorang itu diputus bersalah gitu, tanpa ada aturan yang jelas. Makanya dibilang asas legalitas itu asas yang memberikan kepastian hukum terhadap semua orang, siapa yang melakukan ataupun siapa korbannya maupun pelakunya. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bertemu di materi berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.